Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman yang baru hadir dan belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan teman-teman semua, aku berharap kalian dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu happy ya. Aku munculin kartunya dulu. Ini pagi ya, aku rekaman pagi minggu, cuman belum sempat ngupload, sorry banget gitu. Karena aku pagi ini ada acara dan juga ada beberapa personal, pagi personal, malam personal karena hari libur. Jadi mungkin malam deh aku upload, aku edit malam. Tema untuk pagi minggu ceria ini aku ingin angkat ada pengaruh mistis dan black magic di sekitaranmu. Ini buat teman-teman yang merasa mungkin apakah di diriku ini ada gangguan gitu loh, atau adakah energi atau adakah guna-guna ya. Ini buat yang merasakan kok tiba-tiba ada perubahan, bahkan mungkin sudah merasakan ada serangan-serangan gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi referensi lah dari video-videonya Mas Do gitu. Jadi aku ingin angkat ini. Nggak tahu kenapa ingin pagi ini aku bacain itu aja gitu ya. Tiba-tiba aja deh pengen aku baca gitu. Ini sembari di shuffle ya. Ini sekali lagi baca umum, bisa resonate bisa enggak karena energi banyak orang. Kalau mau lebih resonate lari ke personal teman-teman. Ya, di japri aja di Instagram di @masdo_oracle ya. Pengaruh mistis dan black magic. Oke. Langsung aja kita shuffle lagi biar bisa lebih fresh kartunya. Dan kita munculin decknya dulu ya. Coba 10 kartu aja kali ya, nggak usah banyak-banyak malah pagi ini ya. Kita baca santai ya. Oke, langsung kita munculin. Oke, langsung aja gambaran step in the back ya. Duh, berat ya. Step in the back ini ada gambaran energi orang yang patah hati, kecewa, terluka ya. Ini bisa orang yang patah hati dan terluka, ini bisa orang yang iri teman-teman. Gini, ada orang ya dia nggak mampu gitu ya, melihat kamu lebih sukses, melihat kamu bisa mendapatkan orang yang dia cintai gitu. Nah si orang ini ya, si orang yang terluka ini tadi ya, aku melihat dia nggak tinggal diam. Tapi bukan pula tipe orang yang kayak dia datang terang-terangan nyerang, enggak gitu. Tapi lebih ke arah jalur belakang. Nah ini ya, disinilah dia bermain. Di sini aku lihat energi mistis dan black magicnya. Maka itu kita itu harus lebih hati-hati sama orang ya. Terkadang kita nggak pernah tahu ya. Maka itulah aku kadang kalau berjumpa orang baru dan ada salah ngomong, aku sering minta maaf. Kita nggak tahu guys intensi orang ya. Bisa aja dia nggak senang main-main yang kayak gitu. Apalagi mungkin dia emang aja ada jalurnya, ada linknya ya. Energinya kuat, linknya kuat, main-main yang kayak gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya kan. Karena ini barang yang tak nampak ya. Tapi memang kita balik lagi ya ke kartu pertama, ada energi orang yang sakit hati dan iri ya. Sulit lah kalau orang udah kayak gini ya. Kalau dia secara sehat kan enak ya kita bersaing secara sehat. Ada rival jadi memacu semangat, antara dia semangat kamu semangat. Tapi si dia ini nggak mau yang kayak gitu ya. Dia pengen lihatnya kamu tuh hancur gitu. Bahkan keadaan energi kalau bisa aku habisin nih tuh sampai saya kayak gitu dia berpikir. Ya berat nih, kartu pertama udah berat ya. Pagi-pagi udah berat aku baca. Oke, kartu kedua. Nah yang selain iri tadi ternyata dia patah hati. Nah ini lebih berat lagi. Kartu kedua ini kenapa ada sampai tega kayak gini? Karena ada patah hati teman-teman. Ini bisa kalau di usaha mungkin usahanya nggak lancar, tiba-tiba kamu pesaing yang baru lebih sukses dari dia. Nah patah hati, merasa kecewa dan iri tadi yang kartu pertama. Kalau di segi bisnis, karena kita baca umum aku ingin tarik sebanyak energi kan. Kalau di segi cinta bisa mungkin dia adalah seseorang punya kekasih tetapi udah cerai atau udah putus. Tiba-tiba si kekasih ini udah nggak ada hubungan dong, boleh saja jatuh cintalah ke kamu gitu. Dan dia patah hati, kecewa lagi. Nah bisa juga ini salah satu dari itu. Nah itu tadi guys, orang kalau udah patah hati itu tuh udah kayak bisa dibilang udah gila ya, udah nggak tahu yang mana yang benar mana yang salah. Itu tadi jadinya nekat ya menggunakan hal-hal yang tidak baik. Nah tadi guys, apalagi orang ini punya link-link ya,
Karena untuk hal ini tuh tidak gampang menggunakan gini. Pasti dia ada jalurnya, ada jalannya ya. Tidak semua orang bisa. Kebetulan dia mungkin entah emang ada leluhur dia atau ada keluarga dia yang bisa, ada orang pandai gitu. Jadi lebih berhati-hati sama orang ini. Kartu ketiga, The Sword and Rose. Nah, di sini juga teman-teman selain dia menyerang secara magic tadi, dia juga bisa juga magicnya ini tuh guys ya. Ini kalau bisa ke kesehatan, bisa kayak ke jalan itu kayak agak sulit deh guys. Bukan jalan apa ya, tapi langkah kamu itu kayak ada terhalang, ada penghambat. Di sinilah mistisnya bermain tadi. Energi si dia tadi kuat banget aku lihat gitu. Ya. Selain mungkin dia bisa membuat kamu sakit atau apa gitu. Di sini juga bisa dia membuat kayak jadi sulit ya. Jadi agak susah, lancar usaha jadilah susah gitu. Ya kamu mau apa itu kayak enggak ada jalannya, kayak tertutup lah. Nah, kayak ada penghalang gaib bisa kalau bukan energi yang ini, oh bukan ini mas, aku lebih kena serang jadi sakit juga bisa. Ada juga kena serang jadi kayak linglung ya, jadi sulit berpikir jernih ya. Nah kalau yang kayak gini bahaya juga nih. Biasanya dia nyerang perempuan. Kalau yang buat linglung dia masuk biasanya itu ingin berbuat yang negatif ya, itu yang buat linglung. Kalau yang mengandung kesehatan nih biasanya yang orang yang iri ya, dia menyerang ya itu tadi guys. Karena kalau orang tadi aku bilang dia nggak, kalau mungkin fight secara adil dan fair dia kalah katanya. Tapi kalau black magic belum tentu ya kan katanya. Seperti itu. Ya. Kartu ketiga nih, kartu keempat, cinta. Nah, di sini memang ada gambaran cinta. Di sini guys kalau kita balik ke bisnis, dia emang cinta sama pekerjaannya. Tuh guys, kalau orang udah cintanya tuh udah berlebihan ya, maka itu kita dilarang cinta tuh terlalu berlebihan yang fanatik banget. Nggak boleh gitu ya. Kenapa? Nah ini tadi guys, misalnya yang di pekerjaan tadi ya gagal, ada pesaing, iri, marah, patah hati, serang. Sama dengan cinta, kalau kekasih ya, oh dia aku udah putus, dia dapat yang baru lebih ganteng, lebih kaya, lebih bertaji gitu, lebih ada ilmunya gitu dari aku katanya. Juga iri, patah hati, main energi belakang. Atau ada juga nih yang guna-guna kayak untuk ke perempuan biasanya. Dia pengen dapetin kamu nggak mau ya, mungkin karena udah menikah atau mungkin kamu emang nggak mau sama dia buat kayak linglung tadi. Nah dibuatnya lah itu tadi guys ya, dia masuk dengan cara kayak gitu tadi guys. Karena apa? Udah berlebihan, dia cinta banget sama kamu nggak terima ya. Kalau yang perempuan tadi ya, kamu nggak mau ya, dibuatnya lah dia bagaimana bisa dapat gitu. Biasanya kayak gitu guys. Orang-orang ini tuh karena faktor itu tadi, bisa diusaha, bisa karena iri karena lebih sukses, bisa iri atau nggak senang karena kamu udah sama pacarnya atau mantannya dia. Atau kalau yang perempuan tadi atau laki-laki tadi, dia pengen kamu tapi kamu nggak pengen dia, itu tadi. Itulah berbahaya kalau orang udah cinta berlebihan nih, dia fanatik. Kebetulan dia bisa mungkin atau ada jalur black magic tadi gitu. Topeng. Nah si orang ini tuh guys susah kalau untuk dideteksi atau untuk kita tahu siapa orangnya, susah. Karena dia ini pakai topeng. Maksudnya gini, ini bukan topeng secara harfiah dia sembunyi-sembunyi, tapi emang dia itu ada kayak ya ilmu untuk kayak menghalangi dirinya juga lah. Penghalang dia juga, ada barrier juga. Jadi susah untuk dideteksi gitu. Ya sebenarnya si orang ini gitu. Ya karena dia tidak menunjukkan true feelingnya, dan dia juga ada ilmu untuk kayak menutupinya juga ya. Jadi sulit kita untuk deteksi atau untuk mengobati ini, agak sulit nih kalau enggak orang udah kayak ini tuh udah tinggi banget lah ilmu black magicnya. Tapi tetap kita karena orang yang beragama, kita kembalikan ke agama, kita kembalikan ke Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa berdoa ya, jangan pernah putus ya, jangan pernah berhenti berusaha. Karena tanpa kita sadari atau kita tahu ya, terkadang memang kita harus banyak lebih berusaha, lebih kuat lagi, lebih banyak berdoa lagi ya. Karena pertolongan Tuhan itu nyata gitu. Nah selain hal yang tadi, selain dia menggunakan hal-hal yang mistis dan black magic tadi, dia juga terus mantau ya. Maka itu hati-hati nih kalau yang kayak sering nge-share status kamu di WA, di media sosial, di Instagram atau Facebook. Nah kamu nggak sadar dia itu ada menyusup di kontak salah satu kamu, bisa follower kamu, bisa di kontak teman kamu gitu. Karena dia memakai topeng tadi, entah akun fake gitu, entah akun mantan dia pakai, entah akun temannya gitu ya.
Jadi dia tahu kegiatan kamu. Nah, karena kadang kita kan ya namanya pribadi kayak Mas tuh juga suka share lah. Maka itu Mas tuh sekarang tuh jarang banget nge-share suatu yang penting di Instagram ya kan. Karena kita nggak tahu ternyata ada mata-mata ya kan. Ada yang nggak senang tadi nih dia lebih gampang mencari informasi. Dia tahu oh dia lagi jalan-jalan ke sini ya. Oh aku buat gini nih kamu di sini nanti. Tuh ngerinya media sosial. Ketua hati-hati. Tapi Mas sudah aku filter teman-teman dan keluargaku semua, kita nggak tahu seperti aku bilang. Entah dia menyamar atau apa, karena ada gambaran memang penyusup gitu, topeng tadi itu tadi Max tadi. Dan dia memantau. Nah, buktinya nyatanya dia bisa tahu nih kegiatan kamu dan bisa menyusupi kamu dengan black magic dia gitu kan. Lanjut. Seduction. Nah, ini godaan ya. Memang teman-teman ini ada gambaran godaan kalau ini sebenarnya gini guys ya, kalau dia memang orangnya lurus lah atau orangnya takut akan dengan Tuhan ya, dia nggak akan tergoda menggunakan black magic ini tadi. Ya ini tadi guys, karena sebenarnya dia udah tergoda ya, menggunakan jalur cepat, menggunakan jalur belakang gitu ya. Tergoda lah, mungkin bisa saja diiming-imingi, kamu ingin lihat dia sengsara nggak? Aku bisa nih giniin dia. Itu tadi guys, terkadang kalau ada orang yang memiliki ilmu lebih ya digunakan ke negatif ya gini lah jadinya ya. Jadinya dia bisa atau dianya tahu orang yang kayak gitu ya. Dan itu tadi kalau kita ada kelebihan itu gunakanlah untuk hal yang positif ya, jangan gunakan ke negatif ya. Ingat hukum karma itu ada, jangan sampai nanti berbalik ke kita ya. Jadi dia tergoda teman-teman. Mungkin awalnya mungkin hanya kesal, iri hati, nggak mau kayak gitu, tapi kebetulan mungkin tadi ada jalurnya dan dia ditawari, diiming-imingi, aku bisa lo buat dia gini, aku bisa lo giniin dia, jadinya dia juga tergoda. Nah karena tadi orang udah buta hati ya, udah cinta mati ya gitu kan, jadi dia rela atau berani gitu. Sabotase, memang itu tadi guys, dia energinya emang mau sabotase. Kalau di pekerjaan ingin bisnismu gagal gitu, kalau dicinta tadi ingin kamu itu ya segera putus sama dia atau segera meninggalkan dia atau bahkan mungkin sampai hancur deh gitu. Itu sabotase. Nah kalau sama kayak yang tadi menginginkan dia cinta tapi kamu tolak agar bisa mendapatkan kamu tuh mohon maaf ya ke negatif gitu. Setelah dapat kamu aku tinggalin gitu ya. Itu tadi guys, hati-hati. Nah itu tadi guys, ada sabotase. Jadi niatnya udah emang gak baik, ada intensi yang tidak baik dari orang ini ya. Emang niatnya itu udah gak baik banget deh. Adiksi, dan ini guys dia akan berulang-ulang. Tadi guys kalau orang udah fanatik, udah cinta gila ya, ini kan mantul ya, di atasnya love ya, baliknya ke adiksi ya, udah terikat tuh kan, di kakinya ada terbelenggu. Itu tadi guys susah, dia nggak akan berubah gitu loh, dan dia akan terus melakukan ya. Maka itu gigi banget gitu loh, gigi banget, dan akan berulang-ulang. Gagal dia akan coba lagi, cari tempat yang baru lagi, lebih kuat lagi gitu loh. Dia akan terus lakukan tuh lah, adiksi, udah kecantol, udah nyangkut lah gitu. Maksudnya dia itu pengen banget kamu itu sengsara, pengen banget kamu itu menderita. Terakhir karma, tapi ingat tadi ya, namanya di hidupnya ada hukum karma. Mungkin saat ini kamu saat yang kena guna-guna, kena ilmu hitam black magic ya akan sengsara, akan menderita gitu. Tapi kedepannya kita nggak akan tahu, bisa saja dia yang kebalikannya, dan saat kamu udah berjaya, udah sehat gitu kan, udah kembali normal, dia yang menderita gitu ya. Jadi teman-teman di sini hanya segini lah aku bisa lihat, karena aku tuh tadi hanya pembaca tarot, hanya bisa liatin kisi-kisi lah, ibarat kayak ujian tuh lihat kisi-kisi ya. Jadi teman-teman kita kembalikan lagi kepada yang maha kuasa ya. Dan teman-teman kalau minta mau tolong kayak oh tolong mas lindungi aku, ini aku nggak bisa gitu, aku hanya bisa lihat baca gini doang ya. Jadi orang yang lebih pandai dari aku ya. Semoga dengan ini kamu jadi lebih bisa berhati-hati, lebih was-was, dan jadi lebih kayak yakin lagi, oh aku butuh perlindungan yang maha kuasa, lebih banyak berdoa, beribadah gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu karena pagi ini Mas tuh banyak kegiatan ya. Jadi Mas tuh tinggal aja, malam deh aku upload, minggu malam, malam Senin berarti ya. Oke, aku minta maaf kalau ada salah kata, kita akhiri aja ya. Akhir kata, salam dari Mas Do, dadah guys, dah.